Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. Karena nama jalan juga merupakan identifikasi informasi yang penting dalam penulisan alamat surat, kartu tanda penduduk, ataupun kartu identitas lainnya. Nama jalan yang paling sering digunakan adalah nama pahlawan. Kenapa nama pahlawan? Karena pahlawan adalah mereka yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan bagi kaumnya yang tertindas dan hilang haknya sebagai seorang manusia. Uniknya, tak hanya diabadikan di negara sendiri Indonesia, nama para pahlawan dan tokoh kita ternyata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa negara di luar sana. Negara mana saja yang mengabadikan tokoh Indonesia tersebut? Berikut informasinya. Dikenal sebagai presiden pertama Indonesia, nama Soekarno juga begitu dihormati dan disegani di berbagai negara di dunia. Terkenal sebagai tokoh perjuangan dan suksesor Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Soekarno semakin dihormati oleh Maroko karena perannya yang mengizinkan kitab karya ulama Maroko yang dijadikan rujukan bahan pelajaran wajib di berbagai pesantren di Indonesia. Atas kerjasama dan track record Soekarno tersebut, Raja Maroko Muhammad V memberikan sebuah apresiasi dan penghargaan dengan memberikan satu jalan di ibu kota Maroko, Rabat, dengan nama Rus Soekarno. Bahkan yang lebih spesial, Soekarno sendiri turut hadir meresmikan jalan yang berada di depan kantor pos pusat kota Maroko ini pada tanggal 2 Mei 1960. Bukan hanya Maroko, Mesir juga ambil bagian dalam mengabadikan nama sang proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut sebagai nama jalan. Pemimpin Mesir kala itu, Gamal Abdul Nasir, adalah pemimpin negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia di mata internasional. Setelah itu hubungan kedua negara sangat harmonis, bahkan sampai sukses tercetusnya KAA oleh Soekarno. Hal itulah yang menjadi alasan pemberian nama Ahmed Soekarno ST di Jalan Sudan, daerah Kitket Agusa Geza. Pemberian nama Ahmed adalah dari nama mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir agar meyakinkan masyarakat Mesir bila Soekarno adalah pemeluk agama Islam. Selanjutnya, nama pahlawan yang memperjuangkan harkat dan martabat wanita yang dijadikan nama jalan adalah Raden Ajeng Kartini. Habis gelap, terbitlah terang menjadi salah satu karya Kartini yang paling fenomenal. Surat-surat tersebut dijadikan buku oleh Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, Jacques Hendrik Abendanon. Pemerintah Belanda memberikan sebuah apresiasi kepada Kartini dengan memakai namanya di Belanda, tepatnya di kawasan Amsterdam Zuidus, atau yang dikenal dengan sebutan Bijlmer. Di sana terdapat marka jalan bertuliskan Raden Ajeng Kartini. Bukan saja di Amsterdam, Kartini ternyata begitu populer di negeri kincir angin ini, hingga namanya juga dijadikan nama jalan di Haarlem dan Utrecht. Selanjutnya, tokoh Indonesia yang juga populer di Belanda adalah Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia ini juga memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Bukan itu saja, Hatta juga pernah mengecap pendidikan di negeri kincir angin Belanda, hingga akhirnya kembali ke tanah airnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berkat popularitasnya tersebut, pemerintah Belanda memberikan sebuah penghargaan kepadanya, yakni mengabadikan namanya sebagai nama jalan di kota Haarlem. Di sana terdapat sebuah papan nama jalan yang bertuliskan Muhammad Hatta Straat. Adalah wali kota R.H. Claudius yang mengabadikan dan meresmikan nama Hatta sebagai nama jalan. Dan kembali ke negara Belanda. Baru-baru ini negeri kincir angin tersebut kembali mengabadikan nama tokoh Indonesia sebagai salah satu nama jalan. Kehormatan tersebut diberikan pada pejuang hak asasi manusia Munir Said Tholib. Munir adalah tokoh utama yang mengusut tuntas kasus orang-orang hilang yang marak terjadi setelah terjatuhnya rezim pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto.
Namun sayang, Munir harus kehilangan nyawanya saat harus menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Munir yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, terbukti meninggal karena keracunan makanan. Untuk mengenang pejuang hak asasi manusia tersebut, Belanda memberikan penghargaan kepadanya dengan mengambil nama Munir untuk dijadikan sebuah jalan di Den Haag dengan nama Munirstraat. Pemirsa, itulah tadi beberapa nama tokoh Indonesia yang namanya dihormati, diabadikan dengan dijadikan nama jalan oleh negara lain. Semoga informasi tadi bermanfaat dan kian mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan mengingat jasa orang-orang yang sangat berjasa bagi negara kita, Indonesia.